Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskel, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Toukami Moru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika kedatangan Touka dan Seras tepat di saat Mikaela tengah terpojok. Melihat Touka, Jeo pun segera melemparkan sebuah tombak ke arah mereka. Namun dengan sigap, Seras pun bisa menangkis serangan tersebut. Di sini, Touka berkata bahwa kedatangannya kemari yaitu ingin menolong Mikaela karena mereka adalah sekutu Dewi. Mendengar hal itu, Mikaela pun sangat menghargai bantuan dari Belzega. Namun saat ini, mereka masih dalam posisi sulit dan dikepung oleh pasukan musuh. Touka berkata bahwa Mikaela tak perlu khawatir. Jika dibandingkan dengan pertempuran di Kastil Putih ketika melawan pasukan Raja Iblis dan monster bermata emas, maka ini bukanlah apa-apa. Mendengar hal itu, Mikaela pun merasa lega. Kemudian, Touka pun segera menggunakan Parales kepada Lise. Hal ini bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan Lise dan membuatnya menjadi seorang sandera. Melihat hal itu, Mikaela berkata bahwa itu adalah tindakan yang sia-sia. Para demi-human ini nampaknya sudah tidak peduli dengan keadaan Perdana Menteri ini. Touka menjawab bahwa itu semua adalah kebohongan. Hal ini bertujuan agar sandera ini tak ada nilainya di matamu, sehingga kau tak bisa menggunakannya. Awalnya, Mikaela pun ragu dengan ucapan Touka. Namun segera, Touka berkata bahwa dirinya telah mengunjungi negara ujung dunia beberapa hari yang lalu untuk memata-matai mereka. Perdana Menteri ini adalah tulang punggung bagi negara ujung dunia ini. Mendengar hal itu, Mikaela pun langsung tertawa dan ia berkata, "Dasar kalian para demi-human keparat, kalian semua mencoba untuk menipu Mikaela yang hebat ini." Di sisi lain, Lise hanya bisa menahan amarahnya dan merasakan frustasi di dalam hatinya. Di sini, Touka memberikan ancaman kepada Jeo, Kill, dan juga Amiya agar mereka tidak bergerak. Jika mereka bergerak sedikit saja, maka Lise akan bisa dipastikan segera mati. Kemudian, Touka menggunakan keahliannya untuk menenangkan Mikaela dan berkata bahwa ia benar-benar adalah sekutunya. Mendengar hal itu, seketika ekspresi Mikaela pun berubah 180 derajat. Ia segera memprovokasi para demi-human dan menganggap bahwa situasinya ini kini telah terbalik. Di sini, Touka meminta Mikaela untuk membocorkan sedikit informasi yang Touka tanyakan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan rencana mereka ke depannya. Kemudian, Touka bertanya kepada Mikaela tentang klan dari ras Dark Elf, yaitu klan Sanatilis, yang dimana manusia yang membantai mereka ini telah menjadi bagian dari 13 Ordo Allion. Di sini, Touka beralasan
bahwa ia masih memiliki hutang dengan klan Dark F tersebut dan berniat untuk membantai mereka semua. Mikaela meminta maaf kepada Toka karena mungkin ini akan menyakiti perasaannya. Yang Mikaela ketahui bahwa orang-orang yang telah membantai klan Dark F tersebut saat ini mereka telah bergabung ke 13 Ordo Allion, tepatnya di Ordo ke-6. Mendengar hal itu, akhirnya Toka pun mengerti. Kemudian Toka berkata bahwa Mikaela adalah orang yang idiot. Mendengar hal itu, Mikaela dan Lise pun seketika langsung terkejut. Dengan tatapan rasa jijik, Toka pun segera menendang jatuh Mikaela dan segera melumpuhkannya dengan paralyze. Kemudian, cerita pun berganti dari sudut pandang Toka beberapa waktu yang lalu. Jadi, ketika pertemuan Toka dengan Geo di malam hari, rupanya Geo yang sudah memprediksi bahwa pilihan yang akan diambil oleh negeri ini kemungkinan besar adalah negosiasi. Oleh sebab itu, ia dan beberapa anggota klannya berencana untuk menyelinap keluar dari negara ini untuk menghancurkan musuh yang mendekat. Rencana ini juga didukung oleh Kilmel yang akan mengikuti langkah dari Geo ini. Mendengar hal itu, bagi Toka ini adalah sebuah keuntungan. Namun, jika mereka memutuskan akan menyerang terlebih dahulu sebelum negosiasi telah dimulai, maka yang akan terjadi akan membuat Lise semakin marah dan akan memperkeruh hubungan antara mereka semua. Dan oleh sebab itu, Toka pun akan melakukan sebuah improvisasi. Setelah itu, Toka pun memutuskan akan mengunjungi kediaman dari Amiya. Sesampainya di sana, dengan hati-hati agar perkataannya tak terdengar oleh klan Argane yang mengikuti Toka ini, Toka pun berkata kepada Amiya agar memilih negosiasi dalam rapat besok. Di sini, Toka ingin menjebak Lise agar ia bisa mengetahui sendiri dengan matanya seperti apa manusia yang telah memihak Dewi. Oleh sebab itu, Toka akan mulai bergerak setelah Lise mulai melakukan negosiasinya. Di sini diketahui bahwa sebenarnya Amiya lebih memilih untuk berperang. Namun, setelah mendengar ini, Amiya pun setuju untuk mengikuti rencana dari Toka. Setelah itu, di keesokan harinya, di saat pemilihan, akhirnya keputusan pun telah diputuskan bahwa negara ini akan melakukan negosiasi. Dengan sedikit acting, Toka pun meninggalkan negara ini dengan penuh rasa kecewa. Di sini, Kil dan juga Munin telah diberitahu mengenai rencana dari Toka ini. Mendengar hal itu, keduanya pun memutuskan akan mengikuti rencana Toka. Kemudian, setelah Toka dan Sheraz telah diusir dari negara ujung dunia, segera mereka pun mulai rencana mereka dengan mulai mengintai pergerakan dari pasukan 13 Ordo Allion. Setelah mendapatkan informasi mereka, Toka pun segera menyusup kembali ke negara ujung dunia dengan memanfaatkan kemampuannya Ki. Tujuan Toka kembali yaitu untuk bertemu dengan Geo dan juga Kil untuk memberitahu mereka tentang situasi yang saat ini ada di luar sana. Setelah itu, kelompok Toka pun kembali keluar dari negara ujung dunia. Diikuti dengan Geo dan Kil bersama dengan beberapa anggota dari pasukan mereka. Sesampainya di luar, Toka pun mulai berdiskusi dengan Geo dan juga Kil. Di sini, Toka akan menyelinap dan bergabung dengan salah satu dari kelompok prajurit Ordo Allion yang saat ini sedang mendekat dengan terburu-buru.
Jadi, setelah mendapat surat dari utusan negara ujung dunia, Ordo pertama pun segera bergerak menuju lokasi negara ujung dunia, sedangkan Ordo ke-6 masih cukup jauh dan masih mencari lokasi dari negara ujung dunia. Memanfaatkan itu, Tauka pun mulai menyamar dan masuk ke dalam Ordo pertama untuk mengelabui mereka. Di sini, Tauka juga memberikan informasi palsu mengenai Geo, Kill, dan juga Ordo ke-6. Oleh sebab itu, mereka pun tertipu dan menghilangkan rasa waspada mereka. Kemudian, setelah Mia menggunakan bola suaranya, itu menandakan bahwa Kill dan juga Geo pun harus mulai bergerak. Tauka berkata bahwa inti dari rencana ini adalah Lise harus mengalami pengalaman ini sendiri, bahwa orang-orang yang mengikuti kehendak Dewi Visis adalah orang yang jahat. Dan untungnya, rencana ini pun telah berjalan dengan cukup lancar. Tauka berkata kepada Lise, "Jika kamu masih tak ingin mengubah keputusanmu, maka aku akan menahanmu sampai peperangan ini selesai." Mendengar hal itu, sambil menangis, Lise pun meminta maaf atas kesalahannya. Lise juga meminta maaf kepada Kill dan juga Geo atas keegoisannya. Kemudian, Tauka pun mulai berkata tentang betapa jahatnya manusia yang ada di pihak Dewi. Tauka kembali menanyakan kepada Lise apakah ia masih akan melakukan negosiasi. Lise berkata bahwa ia masih akan tetap melakukan negosiasi dengan manusia. Namun, ia tak akan bernegosiasi dengan pihak Dewi dan akan lebih berhati-hati ketika bernegosiasi dengan manusia. Setelah itu, Tauka pun mulai melakukan penyiksaan kepada Mikaela. Di sini, Tauka memposisikan tubuh Mikaela dengan sebuah belati sehingga membuatnya terbunuh dengan cara perlahan. Melihat hal itu, Lise pun cukup terkejut dengan apa yang telah dilakukan Tauka. Awalnya, ia mengira bahwa Mikaela akan dijadikan seorang sandera, namun ternyata Tauka malah membunuhnya. Tauka berkata kepada Lise bahwa aku bukanlah orang yang baik. Bahkan, aku hanya memanfaatkanmu dan yang lainnya untuk mengalahkan Ordo pertama. Bahkan, dalam rencana ini, ada kemungkinan kau bisa mati di tangan Mikaela. Mendengar hal itu, Lise pun hanya bisa terdiam dengan fakta tersebut. Namun setelahnya, Seras berkata bahwa ketika Lise disiksa oleh Mikaela, Tauka pun ingin sekali bergerak meskipun ia belum mendapat sinyal, tetapi justru Seraslah yang menghentikan langkahnya itu. Artinya, meski begitu, Tauka cukup perhatian dengan orang-orang yang ia anggap sebagai orang yang tidak jahat. Dengan sikap sunderenya, Lise pun mengucapkan terima kasih. Kemudian, Lise meminta maaf kepada 4 warlike dan meminta mereka agar mau menerima dirinya kembali di sisi mereka. Mendengar hal itu, semua orang pun kini telah bersiap-siap kembali untuk melakukan pertempuran dengan musuh yang akan datang. Kemudian, cerita pun berganti. Kaisar Mira saat ini, yaitu Falcon Dogen Mira Dia Ordis atau dikenal sebagai Mad Emperor, saat ini sedang memandang ke bawah tanah dari ketinggian. Tak berselang lama, datang Komandan Luheid yang merupakan kakak tiri dari Kaisar datang memberikan laporan bahwa saat ini pasukan mereka telah berhasil untuk menduduki benteng, yaitu benteng Zoldo. Menurut Luheid, dikarenakan ketidakhadiran dari Bane Wolf, pasukan Monster Slayer Neck pun
tak bisa menghadapi pasukan dari Band of the Sun. Dan untuk saat ini, bantuan dari Allion belum juga datang ke Benteng Zoldo. Namun, jika yang datang adalah pahlawan peringkat es, maka Lu Hei telah memberitahu pasukannya untuk segera meninggalkan benteng tersebut. Awalnya, Lu Hei menyarankan apakah ia perlu untuk menarik sebagian pasukan dari Band of the Sun yang saat ini masih berkonflik dengan pasukan Ulza untuk segera berpindah ke dalam benteng Zoldo dan mengatasi bala bantuan dari Allion. Menurut Gene, itu tak perlu dilakukan. Jika dibandingkan dengan pasukan Allion, sebenarnya pasukan Band of the Sun masih bisa mengatasinya, meskipun itu adalah 13 Ordo Allion. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah Ordo ke-6, terutama kapten mereka yang bernama Jondo. Di sisi lain, kelemahan negara Allion, yaitu negara ujung dunia, kini telah menampakkan diri mereka. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku harus bertindak untuk meletakkan bidak-bidakku. Sambil memegang pedangnya, Gene berkata, jika situasinya tak memungkinkan, maka aku sendiri yang akan maju ke depan. Mendengar hal itu, Lu Hei berkata, tentu saja ia akan berada di sisi kaisar. Namun, ia menyarankan agar ia jangan terlalu gegabah yang bisa menyebabkan kerugian bagi dirinya. Mendengar hal itu, Gene berkata, tentu saja aku belum akan mati dalam pertempuran ini. Terlebih, kita saat ini memiliki sekutu yang sangat kuat. Rupanya, sekutu tersebut adalah Ikusaba Asagi yang saat ini berdiri tepat di belakang kaisar. Kemudian, cerita pun berganti. Di dalam asrama para pahlawan, saat ini Shogo tengah berlatih dengan tombaknya. Dikarenakan tepat pada hari esok, para pahlawan akhirnya akan dikirim menuju ke daerah utara. 5 hari yang lalu, rupanya pasukan Raja Iblis telah terdeteksi di daerah sekitar Nightwall dan dipimpin oleh Raja Iblis itu sendiri. Di sini, meskipun Shogo belum pernah bertemu dengan Raja Iblis, namun ia bisa mengetahui wujudnya berdasarkan dari apa yang telah digambarkan oleh Itsuki dalam sebuah kertas. Pasukan Raja Iblis bergerak dengan cepat menuju ke arah timur. Kemungkinan mereka akan melakukan invasi melalui jalur timur. Namun, di sisi sebelah barat ada Kekaisaran Mira yang melakukan penyerangan ke negara Allion. Oleh sebab itu, saat ini negara Allion sangat tidak diuntungkan. Raja Iblis yang merupakan akar segala kejahatan yang juga dapat menelurkan monster bermata emas dalam jumlah yang tak terbatas. Akibat esensi Raja Iblis yang dimilikinya, para pejuang hebat di dunia ini, bahkan Dewi sekalipun, tak berdaya di hadapannya. Namun, hanya pahlawan dari dunia lainlah yang bisa untuk bertarung melawannya. Menurut Devisis, bahwa Raja Iblis kali ini adalah Raja Iblis yang paling kuat dalam sejarah. Namun, para pahlawan yang ada di sini juga merupakan pahlawan yang paling kuat yang pernah ada. Dewi mengumumkan akan mengirim anggota aliansi suci bersama dengan para pahlawan untuk menghadapi Raja Iblis beserta monster di daerah Nightwall. Dewi menyebut bahwa pertempuran ini disebut sebagai pertempuran untuk menaklukkan Raja Iblis. Pertempuran ini sendiri akan dipimpin oleh Sagude Sigmus, yaitu kepala pasukan dari White Wolf dari Kerajaan Magnar. Pasukan ini terdiri dari pasukan Kerajaan Allion,
Nea, Bakuos, dan juga pasukan White Wolf itu sendiri. Untuk pasukan Urza, saat ini mereka tak bisa mengikutinya dikarenakan mereka sedang berkonflik dengan Kekaisaran Mira. Di sisi lain, Nea dan juga Bakuos tak bisa banyak mengirimkan pasukan mereka dikarenakan kerugian mereka dalam perang terakhir ketika terjadi di benteng Kastil Putih. Sedangkan Jonato dan Magnar, mereka juga tak bisa mengirimkan pasukan mereka dikarenakan mereka sendiri saat ini sedang dalam kekurangan pasukan untuk mempertahankan negara mereka. Kekuatan utama dari pasukan ini adalah keberadaan dari pahlawan dunia lain. Di sisi lain, Kirihara melakukan protes kepada Dewi dikarenakan bukan dirinya lah yang memimpin pasukan ini, melainkan justru Sagude Sigmus yang memimpinnya. Kirihara berkata bahwa Sigmus adalah orang yang tak lebih kuat dari dirinya. Namun untungnya, Takao Hijiri dapat menenangkan Kirihara dengan sangat baik. Di lain waktu, Takao bersaudara bersama dengan Sogo. Saat ini, mereka sedang berjalan bersama. Di sini, Hijiri memberitahu Sogo bahwa setelah mereka mengalahkan Raja Iblis, Dewi memintanya untuk mengumpulkan esensi Raja Iblis ke dalam kalung yang telah diberikan Dewi. Di sini, sebenarnya Sogo ingin bertanya mengenai masalah ini. Namun segera, Hijiri menghentikannya dikarenakan ada seorang pelayan yang sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Melihat hal itu, Hijiri pun segera berakting agar mengelabui pelayan tersebut. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba ada hawa aneh yang ia rasakan, dan benar saja pelayan dan prajurit di ujung lorong seketika pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Menyadari hal itu, bahwa yang mengalami seperti ini hanya pelayan dan para prajurit saja, Hijiri menduga bahwa ini kemungkinan adalah esensi dari Raja Iblis. Dengan adanya esensi Raja Iblis di sini, berarti ada seekor iblis yang berada tak jauh dari tempat ini. Kemudian, Sogo pun segera memeriksa kondisi dari kedua prajurit tersebut. Menurut Sogo, memang betul esensi Raja Iblis bisa membuat seseorang menjadi pingsan. Namun, kedua prajurit itu yang pernah berperang di benteng Kastil Putih, mereka bisa menahannya. Itu berarti esensi Raja Iblis ini konsentrasinya lebih kuat dibandingkan saat mereka di benteng Kastil Putih. Menyadari situasi kali ini, Sogo pun teringat dengan kemunculan yang tiba-tiba dari para monster tersumpah milik Raja Iblis. Segera, mereka bertiga pun bergerak keluar untuk memeriksa keadaan di luar sana. Dalam benak mereka, mungkin saja bahwa Raja Iblis telah sampai di negara ini. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Ore Gazubete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.